Kalau ngobrol tapera itu nanti ujung-ujungnya cuma mengembalikan memori saya ke 25 tahun yang lalu. Apa itu, Bang? Ya tentang bagaimana membuat suatu sistem pembiayaan dan penyediaan ekosistem untuk pembangunan perumahan rakyat ini. Hari ini sih saya lihatnya Prabowo ingin ada Menteri Perumahan Rakyat. Tapi itu tidak menjamin ketika Menteri Perumahan Rakyat ini nggak didukung oleh satu ekosistem yang baik. Yang lebih ngeri saya, kalau kemudian para pengembang, begitu ada kementerian ini sibuk menaruh wakilnya untuk menjadi menteri di situ. Bahkan mereka punya untuk mengelola satu rusun dengan P3 SRS-nya aja sampai hari ini kan banyak diisi mafia-mafia juga. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama di program Buka Kartu Tapera. Ya. Tabungan penderitaan rakyat itu kata banyak orang ya. Ya memang sindirannya sangat menyakitkan, tapi itu juga worth it karena kita juga nggak tahu sebagai masyarakat tiba-tiba disodorkan oleh kebijakan yang tanpa pilihan, kita dipotong uangnya nanti untuk katanya membangun rumah. Tapi rumah seperti apa dengan model potongan seperti itu? Sudah banyak juga yang mengkalkulasi, di sosial media banyak bertebaran hitungan-hitungannya, sampai kemudian mungkin ada wujud rumah yang nanti akan kita peroleh dengan program Tapera ini. Namanya rumah burung gitu, itu katanya gitu ya. Nah, untuk membahas soal kebijakan Tapera ini, kita akan mendiskusikannya dengan Bang Alamsyah Saragih. Bang Alamsyah adalah mantan komisioner atau anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2020. 2001, sebelumnya Bung Alamsyah atau Bang Alamsyah juga merupakan Ketua Komisi Informasi Pusat untuk periode 2009 hingga 2013. Jadi kalau kita merujuk kepada background narasumber kita hari ini, ya kita bisa sebut saja sebagai ahli kebijakan publik ya, karena urusannya soal ombudsman, komisi informasi dan lain sebagainya. Kita sapa dulu Bang Alamsyah. Bang Alamsyah, apa kabar? Baik, Nan. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Masih kuat. Ini bangsa kita ini lagi sakit, jadi kita harus kuat, Bang. Ya, saya malah ngeri kalau sehat tiba-tiba bangsa ini. Berarti ada sesuatu yang lain. Bang, Tapera, Bang. Ini kan ramai dikritik masyarakat. Tapi istana sendiri kan sudah ngeset ini nggak boleh ditunda. Begitu kebijakannya keluar akan langsung segera dieksekusi. Protesnya banyak ya, kelompok buruh protes, pengusaha protes, karena potongannya udah banyak. Di luar itu ya, BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan dan lain-lain. Nah, dari pendekatan kebijakan publik nih, kita mulai dulu dari situ ya. Ini barang apa sih sebenarnya, Bang? Kok tiba-tiba muncul? Meskipun kita tahu ada sejarahnya juga ya, Tapera sebelumnya juga sudah ada, temuan BPK terakhir kemarin kan juga sudah dikeluarkan dan ada ratusan ribu peserta Tapera, para pensiunan yang sampai saat ini belum mendapatkan hak. Gimana, Bang? Ya itu nggak dijelaskan ke publik ya selama ini kenapa kemudian dibentuk Tapera, sementara sudah ada Asabri yang dulu juga dipakai untuk perumahan prajurit gitu ya, bisa dipakai. Terus ada BPJS Tenaga Kerja, itu semua kan sebetulnya bagian dari sovereign wealth fund yang sudah ada, Taspen. Nah, komponen-komponennya masing-masing sudah ada yang dipakai untuk membayar tunjangan hari tua kan, kayak tenaga kerja, kecelakaan dan lain sebagainya, khas negara yang mengandung sistem kesejahteraan. Kemudian untuk sakit sudah ada BPJS Kesehatan dibikin gitu. Yang berikutnya supaya kelihatan kita memang sungguh-sungguh menyediakan semua kebutuhan masyarakat itu, kemudian adalah ide untuk bikin mendorong perumahan rakyat. Nah, ide untuk membuat sebuah skema pembiayaan seperti ini itu sudah lama ya. Saya masih ingat umur saya masih 30-an awal dulu, itu sudah mulai membahas tentang tabungan perumahan ini. Walaupun terjadinya parsial-parsial, ada yang untuk PNS dan lain sebagainya. Intinya memang sebetulnya di beberapa negara itu dia menjadi salah satu opsi skema seperti ini. Tetangga kita Singapura ada, Malaysia, terus di Amerika Latin beberapa gitu ya. Yang besarannya bahkan 5%.
Nah, tapi ini kan harus dalam satu setting kebijakan yang clear. Nah, siapa saja yang dikenakan? Kalau BPJS itu kan potongan wajib, karena dia sebetulnya iuran untuk tanggung renteng. Kalau ini kan semi tanggung renteng, karena pada akhirnya juga orang bisa mengambil kembali dananya. Nah, kemudian setelah dia nabung itu, dia berapa lama dia baru bisa mengusulkan untuk mendapatkan rumah, gitu. Sebagian dipakai untuk uang muka, misalnya, dan kemudian dia melakukan kredit. Sebetulnya kan benefit paling konkretnya adalah kesempatan untuk mendapatkan uang muka dari tabungan ini yang lebih dari yang kalau dia harus mengumpulkan sendiri. Dengan kata lain, ada sejumlah orang yang ikut menabung di situ, uangnya dipakai dulu untuk membantu uang muka bagi peserta, dan kemudian dia dihubungkan dengan satu bank untuk mendapatkan kredit, gitu. Nah, bayangkan sekarang problem yang terjadi di Indonesia, kenapa orang tidak bisa mengakses rumah. Yang paling valid itu sebetulnya adalah masalah income. Kesenjangan di kita ini kan tinggi sekali. Orang kalau dia sudah agak naik sedikit income-nya, dia lebih cenderung, ya sudah, saya dapat uang muka, saya akses langsung ke bank. Yang kreditnya mungkin dia cari mana yang paling murah. Nah, sekarang ini kan yang mau disasar konon katanya adalah menengah ke bawah. Yang menengah ke bawah ini adalah orang-orang yang selalu sulit untuk mengumpulkan duit untuk uang muka, gitu. Maka diperlukan bantuan dari kelompok yang lain, yang mungkin orang seperti saya, katakan udah punya rumah, tetap akan dipotong pada saat kerja, gitu ya, sampai batas usia tertentu. Di akhirnya saya akan tetap bisa mengambil uang saya kembali, tapi uang saya itu sementara dipakai untuk membackup uang muka bagi yang kelompok tertentu, tapi juga oleh lembaga ini akan dikelola supaya uangnya bisa bukan hanya bergulir, tumbuh. Ya, berkembang. Nah, tumbuh sudah jelas tuh indikator-indikatornya. Makanya saya bilang kalau lembaga ini memang mau dibikin untuk melayani publik, ukurannya sederhana aja. Kalau Anda taruh di Tapera tabungan itu, benefit yang Anda terima itu sama nggak dengan Anda megang obligasi pemerintah? Kalau sama, nah berarti itu terlayani. Tapi kalau lebih rendah dari itu, berarti ya diperas aja, gitu loh. Nah, kemudian biasa orang counter, ini solidarity dari mana gitu ya? Kan semua kan harus rasional sekarang. Itu yang selalu jadi persoalan. Nah, kemudian orang bilang, bener nggak kalau sudah nabung bisa dapat rumah? Ya bisa. Nah, mari kemudian pemerintah jelaskan lagi. Orang yang punya income 10 juta dipotong sekarang 2,5%, menurut saya kekecilan 2,5%. Tapi kemudian dari potongan tersebut dalam sekian waktu, katakan 1 tahun, dia sudah bisa misalnya mendapatkan uang muka yang dibantu, yang kemudian nanti dihitung sebagai bagian dari cicilan. Waktu dihitung-hitung itu kalau yang 10 juta, 8-10 juta, itu kemungkinan dia bisa dapat kredit kira-kira 200-260 juta. Rumah di mana itu, Bang? Nah, itu yang kemudian akan jadi persoalan yang sudah kita bicarakan dari 25 tahun yang lalu. So, kalau di luar Jawa mungkin masih bisa, tanahnya masih murah, pinggir gitu ya. Tapi kan problem housing itu sedemikian mendesaknya justru di daerah-daerah urban, semi urban yang tanahnya udah mahal. Makanya saya bilang kalau cuma sekedar bikin BP Tapera, mencari finance manager yang baik segala macam itu, wah nggak terlalu sulit di Indonesia. Yang sulit itu dua, satu menyiapkan ekosistem sama governance. Pertama di governance ini penting, orang tuh udah kapok. Asabri dikerjain terus, Taspen kemarin juga jadi masalah, Jiwasraya, BPJS/TK saya harus ngomong hampir, dana haji hampir gitu ya. Dan pernah ada kasusnya juga. Pernah ada kasus, iya. Jadi maka saya bilang ini kan sesuatu yang institusi publik. Pertanyaan saya, kenapa BPJS/TK agak terkendali? Orang boleh sinis, tapi di sana ada representasi pekerja loh di dalam governance-nya itu. Pas jam sostek babak belur itu. Oh ya, nah itu kan stakeholder itu ada kemudian perwakilan tenaga kerja, ada yang lain-lain gitu. Di Tapera ini kan dia sudah ngambil dari perusahaan, ngambil dari tenaga kerja,
isinya menteri-menteri, Politisi. nanti profesional yang dekat dengan politisi. Jadi si pekerja ini bahkan nggak bisa ngontrol. Beda dengan BPJS dengan kata lain, ya maaf aja, saya harus bilang dari sisi governance one level di bawah BPJS-TK. Nah ini yang sepertinya memang menjadi salah satu isu besar ya, di diskusi-diskusi para netizen lah katakan gitu ya. Bahkan ketika Sri Mulyani membandingkan besaran pajak negara-negara maju dengan negara itu nanti satu step lagi. Itu kan yang kemudian menjadi catatan kritis publiknya lagi-lagi soal ya kami sih mau aja bayar pajak mahal, tapi dikorupsi nggak? Ya. Hal-hal semacam itu yang selalu kembali jadi pertanyaan seriusnya. Pertanyaannya pasti ya nggak akan terjawab. Dan pemerintah nggak bisa memastikan juga. Nggak bisa memastikan, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa skema governance-nya baik gitu ya, bisa dikontrol, transparansinya, duit investasi dipakai mana. Akan bilang diawasi OJK, sudahlah OJK itu laporan yang bisa diakses publik. Kalau untuk keuangan itu cuma satu halaman. Betul. Kita nggak tahu investasinya kemana. Nanti kalau sudah kejadian baru turun. Jadi menurut saya harus dibikin betul sistem akuntabilitasnya yang baik. Safeguardingnya seperti Safeguardnya macam apa. Nah itulah yang harus dilakukan, dikomunikasikan. Jadi kalau kita mau bilang pasti nggak akan ada korupsi, yang satu bilang pengalaman sudah ada korupsi, kan satu-satu yang bisa kita lakukan pemerintah itu harus memaparkan betul gitu ya, bahwa cara mengamankannya segala macam atau disebut dengan safeguardingnya macam apa, itu yang harus dikomunikasikan. Itu baru satu faktor ya, governance. Yang kedua ekosistem. Ini untuk menunjukkan kita berhayal apa enggak itu bisa dilihat dari ekosistem. Di beberapa negara yang relatif berhasil dia punya land banking yang clear ya di urban, sehingga kemudian mungkin ada di wilayah yang dikembangkan oleh developer, dia punya kewajiban untuk menyediakan stok lahan untuk membangun rumah yang terjangkau. Kita dulu punya Perumnas. Nah, Perumnas itu kan land banking yang secara resmi dimiliki negara ya. Dia Perumnas itu pengembang, bukan land banking ternyata. Tapi mereka sebenarnya punya tanah banyak sekali. Yang kemudian terakhir sudah dilepas untuk mereka free. Dijual kepada para developer. Iya. Nah, satu kan tanahnya itu baru ya. Tanah ini kan menyangkut kebijakan tata ruang. Kebijakan tata ruang butuh disiplin. Developer disuruh mengembangkan satu kawasan, ada sekian untuk hunian berimbang, tapi kemudian developernya kemudian melobi kepada Pemda sama kementeriannya. Sudahlah, di sini harga tanah mahal, padahal sebetulnya dia melihat memang di wilayah itu strategis. Bagaimana kalau kami kumpulkan nanti bangun di pinggir, supaya tanahnya cocok lebih luas. Tergoda lagi pemerintah. Padahal kan harusnya kalau itu lebih ekstrim. Jadi kalau di Jakarta ada satu tower bagus apartemen, untuk orang yang bekerja di tower dan lain sebagainya kan harus juga dibangunkan di situ. Nah itu kan menyangkut kebijakan tata ruang, turun pada stok lahan, terakhir pengembangnya. Mau dilempar ke pengembang swasta murni, yang nanti selalu mengeluh bahwa nggak bisa karena harga tanahnya sudah mahal, atau kita mau bikin BUMN dengan mandat khusus kayak Perumnas, catatannya lagi-lagi membenahi Perumnas ini saya nggak tahu. Saya belum lihat laporan keuangannya terakhir ya, apakah dia sudah sehat, apalagi BUMN keluarga Perumnas ini. Kalau udah sehat tanahnya udah habis bang. Makanya itu, jadi kan harus dilihat betul. Saya nggak tahu. Terus sistem pengawasannya supaya dia bisa mengcover program ini dan di area mana dengan tanah yang sudah seperti ini. Jadi menurut saya nggak sesederhana itu. Yang ketiga baru teknologi. Zaman begini tuh kita dihadapkan selalu pada dua pilihan. Cost-nya kita mau tekan murah, berarti teknologinya harus canggih dan itu berarti mengurangi serapan tenaga kerja. Nah kalau kita utamakan tenaga kerja dengan model yang konvensional, harganya nggak akan efisien gitu ya. Nah kalau sudah ke sana, biasanya harusnya seorang pengambil kebijakan publik yang skalanya agak makro mulai mikir, ini kalau mau diteruskan, pertama dia akan mengurangi konsumsi. Karena kan dipotong tuh level mana, kalau yang informal pasti belum tentu bisa ikut kan, karena mandiri dalam potongan.
berapa yang formal ini kalau dipotong sampai 2,5%, 3%, efeknya ke pertumbuhan kita gimana? Kan pertumbuhan ekonomi kita ini masih didorong sama konsumsi. Kedua, kalau pertumbuhannya turun dalam waktu tertentu, lapangan kerja akan berkurang. Nah, itu akan menyangkut setting kapan dia berlaku efektif. Kalau memang 2027, step awalnya apa, step keduanya apa, step ketiganya apa. Nah, kemudian di mana uangnya akan ditempatkan? Apakah Siapa yang mengelola? Siapa yang mengelola? Kalau ditaruh ke BTN, buka aja laporan keuangan BTN hari ini kan kita bisa lihat. Kalau dikasih dana murah seperti itu ya kelihatan sehat dulu sementara. Jangan-jangan tujuannya untuk menyehatkan. Ya publik dikasih tahu aja bunga BTN itu berapa dibandingkan bank-bank lain. Mulai depositnya, kreditnya. Kenapa kemudian kok dia bunganya misalnya lebih tinggi gitu. Lah kalau gitu NPL-nya berapa? NPL. Kalau kemudian ternyata tidak menguntungkan naruh di situ, ya di beauty contest kan dong. Itu satu problem. Adakah diatur dalam BP kemarin? No, nggak ada. Jadi menurut saya ekosistemnya ini sendiri belum mendukung gitu. Yang terakhir dari ekosistem itu adalah apakah ini mau didorong juga untuk mengembangkan secondary mortgage. KPR ini suatu saat juga bisa dijual lagi. Panjang jadinya. Dan kalau cerita itu saya berpikir harus ada orang yang bisa menjelaskan dengan berbagai level atau segmen masyarakat. Untuk yang sederhana dijelaskan macam apa, untuk perguruan tinggi macam apa, untuk aktivis yang kritis kayak Adnan dan kawan-kawan macam apa, untuk orang yang kalau ngomong suka-suka kayak Alam Saf terus macam apa gitu ya, itu kan juga harus disetting. Jadi kesimpulan saya sih pemerintah itu kayaknya juga nggak nyangka ya tiba-tiba terjadi reaksi seperti itu, tapi karena Jokowi bilang, nah nanti juga kalau sudah ada manfaatnya orang akan setuju. Nah ini ya Bang yang saya mau bandingkan dengan konteks BPJS ya, karena Jokowi itu kan mengatakan ya akan mirip-mirip BPJS juga gitu ya. Persoalannya kan kalau di BPJS vaskesnya itu kan sudah established Di beberapa tempat kesehatan, rumah sakit, itu sebenarnya puskesmas kayak gitu ya. Sementara kalau isu perumahan itu kan faktor terbesarnya kan soal tanah ya. Ya, karena komponen pembiayaan rumah itu yang justru jadi masalah kan produk soal harga tanahnya. Produk layanan akhirnya kan rumah. Betul. Gitu loh. Kalau sesuatu yang dimiliki secara pribadi oleh pesertanya. Sementara kalau BPJS itu kan ya kita kalau sakit baru ke sana. Ada mekanisme subsidi silang gitu ya. Kalau saya nggak sakit, saya anggota, ya uang saya dinikmati sama yang lain gitu. That's sesimpel itu ya skemanya. Tapi kalau ini kan nggak bisa disamakan dong. Analoginya katakanlah. Terlalu jauh. Dia ini semi-semi. Jadi dia kayak BPJS tenaga kerja juga. Orang nabung sampai sekian lama kemudian dikembalikan sesuai dengan benefitnya. Nah kalau dia kemudian ngambil rumah tentunya ada tambahan benefit, harga rumah akan naik gitu sebagai properti. Jadi ini kayak hari tua lah gitu ya, mirip-mirip kayak long term benefit. Tapi di sisi lain untuk cross subsidinya, untuk saling supportnya itu mirip BPJS kesehatan gitu. Nah itu kan yang dibilang Adnan tadi jadi problem pokok kalau kemudian servis yang namanya rumah tadi terkendala oleh tanah, sehingga kemudian hanya bisa diambil oleh masyarakat yang ada di katakanlah di luar Jawa. Begitu kita turun lagi ke luar Jawa, masyarakat itu banyak informal, income tidak setinggi di Jawa. Akhirnya kan jadi kayak ayam dan telur tuh, di sana terjangkau tapi pesertanya nggak eligible. Di wilayah sini pesertanya eligible tapi income-nya nggak, harga tanahnya nggak mencukupi dengan harga. Itu harusnya dugaan saya waktu momen setting program itu kan sudah ada ahli-ahli yang udah bisa menganalisisnya. Itu dong yang dipaparin sekarang supaya publik tahu gitu ya sebetulnya program itu siapa. Kedua, dia akan mengalami seperti BPJS. Waktu ke perusahaan-perusahaan segala macam bisa diminta karena itu istilahnya mandatori. Dia harus bayar, tinggal kemudian bagaimana ngecek mana yang bandel, mana yang enggak membayar. Tapi ketika menyangkut warga yang mandiri, kerjanya gimana collectingnya?
Ya. Kalau orang sakit masih bisa, kalau Anda nggak bayar, ya sakit gimana? Jadi ada mekanisme alamiah kan untuk memaksa orang. Kalau rumah, kalau ada bandel, emang gua mau rumah dari lu gitu. Iya. Jadi ini kan cuma betul-betul yang formal nih nanti yang akan bisa diserap, padahal problem perumahan di Indonesia itu kenapa banyak orang harus tinggal di rumah kumuh dan lain sebagainya. Informalnya. Karena informality. Pertanyaan saya, si ekspornya sudah mempelajari nggak skema untuk informality-nya? Kalau di luar sana kan ada skema cooperative housing, jadi kan ada, itu sudah dipelajari. Sehingga bahkan orang yang tinggal di kawasan cooperative housing itu bahkan menjual rumahnya pun harus lewat koperasi, itu nggak bisa. Dia jadi satu kawasan tersangga. Skema-skema seperti ini sudah ada atau enggak? Jadi kalau ngobrol tapera itu nanti ujung-ujungnya cuma mengembalikan memori saya ke 25 tahun yang lalu. Apa itu, Bang? Ya tentang bagaimana membuat suatu sistem pembiayaan dan penyediaan ekosistem untuk pembangunan perumahan rakyat ini. Hari ini sih kelihatannya Prabowo ingin ada Menteri Perumahan Rakyat. Tapi itu tidak menjamin ketika Menteri Perumahan Rakyat ini nggak didukung oleh satu ekosistem yang baik. Yang lebih ngeri saya, kalau kemudian para pengembang, begitu ada kementerian ini sibuk menaruh wakilnya untuk menjadi menteri di situ. Nanti akan terjadi macam-macam tuh, dikejar target, karena nggak selesai dengan target, pengembang tertentu. Ya, seperti apartemen subsidi lah ya. Iya, itu akan muter-muter lagi di situ. Jadi banyak hal yang harus. Dan mungkin itu juga hal yang harus dievaluasi dulu ya, Bang, sebelum kebijakan tapera ini di launching. Karena apartemen bersubsidi itu kan akhirnya pindah tangan juga tuh ke banyak orang yang sebenarnya punya. Terus kemudian kalau mau dibikin, bahkan mereka punya untuk mengelola satu rusun dengan P3 SRS-nya aja sampai hari ini kan banyak diisi mafia-mafia juga. Kadang-kadang yang jadi ketua pengurus di sana, ketua pengurus di sini, muter-muter biaya operasional. Saya bisa punya 10 apartemen subsidi itu. Makanya dengan skema begitu. Ya, itu kan lagi-lagi kan governance. Jadi yang saya sayangkan itu ketika ini di launching, entah mungkin karena Jokowi merasa masa jabatannya udah habis, toh ini nanti dilanjutkan oleh presiden berikutnya, saya nggak ngerti ya. Nah, yang penting nih jadi dulu gitu ya. Itu kan tidak pernah dibuat sebuah edukasi yang sistematis. Tiba-tiba meledak, berdebat untuk media tertentu, orang dari BP Taperanya memilih untuk nggak hadir. Kalau media yang agak elegan kayak Kompas dia mau hadir, tapi terjadi perdebatan yang menurut saya membingungkan masyarakat. Kan harus dibikin secara baik gitu ya. Nah, mudah-mudahan juga BP Tapera nggak mengalami seperti otorita IKN yang sampai harus 11 bulan belum dikaji gitu. Dan akhirnya mundur. Iya, jadi maksud saya itu kita ini kadang-kadang tapi pokoknya jadi dulu. Tapi saya tolong maafkan dan jangan salah persepsi bahwa seolah saya menjelekkan Jokowi, nggak begitu ya. Hari ini Indonesia itu, Jokowi itu, bahkan saya perhatikan dari sejak di Solo ya, memang sangat terampil untuk membangun satu infrastruktur dengan cepat, segala macam, dengan segala problem. Kereta Solo yang Wonogiri juga kita bisa lihat kan, jadi bagus tapi kan kosong, kemudian sangat cepat bandara, kualitas agak dikorbankan, kemudian cepat. Kalau untuk fisik masih bisa kita hati-hati untuk ekosistem, apalagi layanan ya. Layanan. Jadi menurut saya prinsip-prinsip yang dibilang loh BPJS juga ribut, lu terus mau gitu ya, itu kan karena masalah layanan untuk sakit, untuk rumah nggak bisa. Jadi saran saya sih feel free untuk presiden berikut mereview ini, kemudian membuat satu tim untuk mengedukasi secara sistematis, bukan kemudian mau tidak menghargai Jokowi. Dengan situasi yang seperti tadi, Pak, menurut saya Jokowi sudah sampai pada kapasitas maksimumnya. Kita cukup di infrastruktur gitu maksudnya. Cukup. Iya. Iya. Kita butuh tim lain yang memang infrastruktur yang soft, artinya institusi begitu. Ini belum nih keluar. Infrastruktur ya. Suprastruktur bahasa orang itunya. Nah, maksud saya ini juga hal yang penting.
yang menurut saya dalam hal ini sih dari catatan saya, Pak Jokowi belum terlalu berhasil. Mudah-mudahan Prabowo bisa menggandeng orang yang bertangan dingin untuk membereskan yang begini. Karena ke depan ini banyak sekali tantangan kita udah pada masalah institusi. Kita mau bereskan sektor informal, koperasi kita berantakan. Kita mau beresin mesejahterakan petani, institusi sosial ekonominya nggak ada. Kita mau bereskan perumahan rakyat terusan, institusi sosial ekonomi macam apa. Kita mau mendorong UKM supaya bisa naik kelas sampai IPO misalnya, go public. Sampai hari ini nggak bisa, cuma jargon aja UKM naik kelas tuh. Saya nggak tahu juga tuh Pak Teten sebagai menterinya tuh macam apa rasanya. Sudah berapa UKM yang naik kelas nggak tahu. Begitu dia naik, bahkan perusahaan besar langsung mengakuisisi. Ini lagi-lagi persoalan institusi. Jadi nggak usah ngomong KPK ya. Kalau menurut saya pemberantasan korupsi sudahlah, kita udah turun brok gitu ya indeks persepsi korupsinya. Jadi terakhir kalau kita mau ngomong Tapera ini, mudah-mudahan pemerintahan berikut itu concern sekali melihatnya dalam perspektif ekosistem dan governance-nya. Governance, karena hanya begitulah institusi ini bisa tumbuh. Bang, terakhir, ada yang curiga. Tiba-tiba muncul Tapera dengan skema menarik pembiayaan dari masyarakat. Ini kan model-model di mana pemerintah itu seringkali melakukannya karena nggak punya uang. Ya, IKN itu kan sebenarnya juga salah satu tersendatnya karena duitnya dari mana nih? Kalau ngandelin APBN nggak mungkin. Ya, investor ya sampai hari ini masih bisa kita hitung dengan jari lah. Sebagian besar lokal gitu ya. Itu kenapa 11 bulan nggak digaji tim IKN-nya gitu. Ya pajak kita juga masih sangat rendah gitu ya. Dan mungkin apakah ini akhirnya menjadi salah satu alternatif supaya pemerintah bisa punya kantong lain ketika sewaktu-waktu harus membiayai hal-hal yang dianggap prioritas, strategis, ya tentu menurut versi rezimnya masing-masing. Ya, saya pertama saya bisa memahami kenapa muncul kecurigaan semacam itu. Namanya kecurigaan itu wajar aja kalau dari publik kan, itu adalah cara mereka mengontrol pemerintahnya gitu ya. Tapi di satu sisi juga kecurigaan itu tidak menyelesaikan persoalan. Kenapa? Toh selama ini disupport dari APBN, program-program untuk perumahan itu juga nggak berkembang. Jadi memang tampaknya memerlukan satu sistem yang lebih mandiri dan kemudian bisa tumbuh gitu ya, ketimbang mengandalkan APBN lagi, subsidi bunga lagi, bikin apartemen subsidi terus kemudian kacau lagi gitu ya. Tetap harus ada itu. Dan kita nggak boleh mundur, itu penting. Cuma step-step untuk melaksanakan ke sana yang harus di-clearkan sehingga kecurigaan tadi pelan-pelan turun, bukan berarti kemudian jadi abai. Bisa dibuktikan dengan kemajuan-kemajuan yang bisa dijelaskan gitu ya, satu tahap bahwa sudah terkumpul sekian, hasil audit BPK lalu ada 200 sekian ribu orang yang belum bisa, kami sudah keluarkan jadwalnya, bagi yang sudah terlanjur meninggal kami akan bayarkan kepada ahli warisnya, ini daftarnya, ini skemanya. Itu kan membuat orang jadi yakin. Yang konkret-konkret gitu. Tahun depan kami akan mulai mengambil pada level usia apa dulu gitu kewajiban. Setelah itu step berikutnya apa? Pada tahun keempat bahwa dia kemudian mau melaunching satu kawasan perumahan di Tapera, misalnya untuk buruh yang dekat dengan pabrik supaya nggak jauh, maka kan berarti infrastrukturnya harus disiapin. Ini jauh lebih kompleks dari nyiapin infrastruktur IKN menurut saya karena tersebar. Jadi kalau itu ada kan orang tiap tahun itu makin hari dia makin percaya sehingga dia tahu bahwa ini rasional, bukan dipakai untuk istilahnya akal-akalan. Nah, jadi ya jawab dengan cara kerja yang seperti itu. Kalau enggak, menurut saya kita nggak bisa bilang alah itu kecurigaan aja. Nggak bisa juga. Kecurigaan itu kan adalah concern terhadap pemerintah dan harus dihargai kecurigaan itu menurut saya. Gitu. Oke Bang, sangat menarik kajiannya, pembahasannya, sahabat integritas. Demikian diskusi kita soal Tapera dengan Bang Alamsyah. Dua hal yang tadi menjadi catatan, governance-nya diperbaiki dulu. Nah, sudah banyak kasus-kasus ketika dana publik dikumpul, dikelola oleh negara, boncos,
ada Jiwasraya, Asabri, dulu Jam Sostek gitu ya, BPJS, Taspen segala macam. Dan itu nggak main-main kerugian negaranya ya, bukan hanya miliaran, tapi juga sudah triliunan gitu. Nah, yang kedua soal ekosistemnya bagaimana? Karena ngomong soal Tapera sebagai kebijakan publik dalam konteks memberikan layanan perumahan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang nggak bisa mengakses rumah dengan kemampuan keuangannya secara mandiri, ini juga bicara soal skema-skema atau ekosistem lain yang ikut mempengaruhinya. Tadi Bang Alamsyah menekankan aspek bagaimana kebijakan tata ruang, kebijakan soal land banking, ya dan lain sebagainya. Yang ini harus disampaikan dulu kepada masyarakat sehingga masyarakat mulai menaruh kepercayaan atas kebijakan ini. Jika tidak, maka jangan salahkan. Wacananya, analisanya akan sangat liar dan mungkin saja menjadi betul ketika pemerintah gagal untuk merespon dengan argumentasi yang solid. Demikian sahabat integritas, bincang kita hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.